Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, sebagai khatib, saya mengajak jamaah, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sempurna. Karena dengan takwa itulah kehidupan di dunia insya Allah akan terlindungi dari berbagai malapetaka. Kehidupan akhirat insya Allah akan selamat dari ancaman api neraka. Takwa yang sesungguhnya dalam arti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini tidak menyebutkan semua ciptaan. Hewan tidak disebutkan, tumbuh-tumbuhan pun tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya bangsa jin dan bangsa manusia. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dilihat dari pertanggungjawabannya kepada Sang Pencipta, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kelompok ciptaan yang termasuk makhurin, mereka tidak punya pilihan kecuali tunduk pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ciptaan yang disebut sebagai kelompok kedua. Kelompok kedua ini adalah mukhtarin. Mereka memilih, mereka bisa melakukan kemaksiatan, tapi juga bisa melakukan ketaatan. Bagi kita tentu kemaksiatan wal'iyazubillah, sedangkan ketaatan adalah merupakan cita-cita kita dan memang harus bagian dari hidup kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ketika disebutkan istilah al-hayat, hidup, sebetulnya bukanlah kehidupan dunia semata. Sebab kehidupan di dunia itu adalah bersifat sementara, muaqqatah, temporal. Sehingga siapapun yang diberikan ruh atau ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia di dalam rahim, itu artinya mereka sudah diberikan kehidupan abadi di akhirat kelak. Apakah seorang manusia itu lahir langsung meninggal? Ataukah lahir beberapa menit kemudian langsung meninggal? Atau lahir kemudian beberapa tahun meninggal? Atau lahir kemudian meninggal pada umur 80 tahun bahkan lebih misalnya?
itu semua adalah tidak punya makna, karena berapapun umur di dunia ini adalah merupakan umur yang tidak punya makna jika tidak dipakai untuk ketaatan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa kehidupan yang diinginkan adalah kehidupan akhirat. Kemudian di akhirat itu adalah merupakan kehidupan abadi. Di sana pun juga terbagi menjadi dua kelompok. Masing-masing ada kelompok yang ada di surga. Mereka ini adalah termasuk orang yang berbahagia dan abadi di dalamnya. Yang kemudian mereka yang berada di dalam api neraka dan mereka pun juga abadi di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masalahnya kemudian adalah mereka yang abadi di dalam neraka. Di dalam surat Ghafir disebutkan, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Tuhanku, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan juga menghidupkan kami 2 kali, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Apakah ada kesempatan? Apakah ada peluang untuk kembali ke bumi? Di situ kami akan melakukan ketaatan sebagaimana yang Kau perintah. Tetapi sesuai dengan ayat 10 atau ayat sebelumnya, mereka tidak mungkin diberikan kesempatan, bahkan mustahil untuk kembali ke dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu kehidupan kita yang temporal ini, yaitu kehidupan di dunia, adalah dalam kerangka menguji siapa di antara kita yang mampu berbuat terbaik. Itulah sebabnya di dalam surat Mulk disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita itu yang mampu berbuat yang terbaik. Jadi yang diminta atau yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah amal perbuatan yang sederhana, melainkan perbuatan yang berkualitas tinggi. Dan inilah kemudian oleh agama disebut dengan al-baqiyatus shalihat, adalah amal-amal yang kekal, adalah amal-amal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesempatan hidup sampai saat ini, dan mudah-mudahan juga kita diberi umur yang panjang, maka kemudian kita itu sebetulnya harus membangun beberapa relasi. Sebagai seorang manusia, apakah dia itu adalah seorang ilmuwan, ataukah dia itu hanya berpendidikan sederhana? Pertanyaannya adalah, mampukah mereka itu berbuat terbaik dengan status mereka tersebut? Pertama yang dituntut adalah bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan alaqah ubudiyah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah alaqah ubudiyah, tapi kita tidak boleh salah paham. Bukan hubungan penghambaan dalam pengertian kita itu dianggap rendah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ubudiyah di sini bagaimana kita itu menyembah kepadanya. Kita menyembah kepada Allah tentu basisnya adalah mahabbatullah. Kualitas ibadah kita kepada Allah akan ditentukan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah yang begitu tinggi tentu akan dibalas dengan ridhonya. Inilah yang disebut dengan mardatillah. Maka kemudian pertanyaannya adalah, sejauh manakah ridho Allah yang kita akan peroleh? Maka sangat tergantung pada sedalam apa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama manusia. Inilah yang disebut dengan hubungan atau alaqatu adlin wa ihsan. Hubungan yang berbasis pada keadilan dan hubungan yang berbasis pada etika atau moral-moral yang bersumber dari agama.
Tentu hubungan kita kepada manusia, mulai dari diri kita dengan keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, tentu kemudian se-RT atau mungkin se-RW, bahkan secara nasional maupun internasional. Hubungan kita dengan sesama manusia pasti akan baik jika berbasis pada keadilan dan ihsan tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, ada juga yang disebut dengan hubungan kita sebagai seorang muslim dengan semesta. Tentu ini tidak bisa kita sampaikan dengan sempurna, tapi yang pasti adalah hubungan kita dengan alam ini berbasis pada taskhir, pemanfaatan, bukan eksploitasi. Lalu kemudian hubungan kita dengan kehidupan. Hubungan kita dengan kehidupan saat ini, kita hidup tapi kita juga punya hubungan dengan kehidupan. Inilah yang disebut dengan alaqatu ibtila'in wa fitnah. Adalah hubungan cobaan, hubungan ujian. Apapun status kita, jika kita orang kaya, pertanyaannya adalah mampukah kita berbuat baik dengan kekayaan yang kita miliki? Jika kita itu seorang ilmuwan, pertanyaannya mampukah kita itu berbuat baik dengan ilmu kita? Jika kita itu misalkan miskin, pertanyaan yang harus dijawab, mampukah kita berbuat kebaikan kepada Allah pada saat kita sedang mengalami hidup miskin tersebut? Demikian pula ketika kita itu menjadi orang bodoh, tidak punya ilmu, pertanyaan yang harus dijawab adalah mampukah kita dengan status tidak punya ilmu itu tapi berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hubungan kita dengan kehidupan. Dan terakhir adalah hubungan kita dengan kematian. Sebab tadi sudah kami sampaikan bahwa sesungguhnya siapapun yang lahir di permukaan bumi ini tentu akan mati. Dan kematian itulah menjadi titik tolak untuk kehidupan abadi. Maka kematian di dalam Islam itu dalam kerangka alaqatu jazain wa mas'uliyah, adalah hubungan pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi yang akan diterima oleh umat manusia sesuai dengan amal perbuatannya di permukaan bumi. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada pilihan kita kecuali berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ibadah dalam konteks ibadah mahdhah, kita pun juga bisa berbuat baik dalam rangka ibadah gairu mahdhah. Artinya seluruh aktivitas kita di permukaan bumi ini harus kita niatkan sebagai amal perbuatan yang betul-betul tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.